tuliskan jawaban kelompok pada kotak yang disediakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK? Setelah kami diskusi panjang tadi, jadi untuk jawabannya tidak terlalu panjang ya, tapi tentunya ini mungkin bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, yaitu jawabannya adalah agar materi yang diberikan bisa tersampaikan dengan baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Itu adalah inti daripada jawaban atas pertanyaan di poin yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas? Nah, ini ada beberapa poin jawabannya. Jadi poin yang pertama adalah di mana kita bisa merancang pembelajaran yang baik dan atau benar tentunya. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberikan arahan dan motivasi. Dan yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan tentunya. Itu saja Kani untuk presentasi kami di kelompok 1. Oke, silahkan kakak-kakak mungkin bisa menanggapi dari kelompok 2. Silahkan menanggapi yang tadi disampaikan oleh kelompok 1. Silahkan kakak, siapa saja. Silahkan. Silakan kakak. Kedengaran ya suaranya? Silakan, siapa yang menanggapi? Dari kelompok 2. Breakout room 2. Silakan, nanti jangan yang akan mempresentasikan lagi menanggapi. Tidak perlu saya tunjuk sini rasanya. Siapa aja boleh. Mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapat perhatian? Siapa yang di breakout room 2 ya? Siapa yang akan presentasi gitu loh, yang di breakout room 2? Untuk di background 2 itu ada Gomde, ada Kak Wira, ada Nyoman Suartana, ada Kak Eka Wikramanta, ada Putu Adi Putra. Nanti yang akan presentasi siapa? Yang akan mempresentasikan sesuai kesepakatan tadi Kak Adi Putra. Kak Adi. Oke. Berarti silakan menanggapi dari Kak Suartana, boleh deh Kak Suartana menanggapi dari kelompok breakout room 1-nya. Baik Kak, terima kasih. Sebenarnya sih Kak Adi ini sebenarnya mau tak suruh menganggap sebenarnya. Karena dia duluan memilih untuk presentasi. Ya mungkin di sini saya sama ya, sama yang di kelompok 1. Mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK? Ya, agar materi yang diberikan bisa tersampaikan dengan baik. Ya, kalau perhatian kita kurang kepada peserta didik, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kurang juga ya. Artinya istilahnya apa ya? Peserta didik agak sulit untuk menerima pembelajaran. Seperti itu sih misalnya. Nah, makanya di sini saya setuju dengan pendapat dari kelompok 1, yaitu agar materi diberikan bisa tersampaikan. Makanya itu yang perlu kita pastikan untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Nah, untuk yang kedua itu
Bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas? Nah, yang pertama saya setuju. Yang pertama itu adalah merancang pembelajaran yang menarik. Nah, terus yang kedua itu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya setuju. Habis itu memberikan arahan. Nah, dan yang keempat ini sangat setuju saya karena menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menarik. Sepertinya sih tanggapan saya sama aja sama dengan yang kelompok 1 yang Ani ya. Mungkin teman yang lain di bedroom 2 mungkin ada yang bisa, mungkin dari Kak Gongde, Kak Eka mungkin bisa menambahkan lagi sedikit. Kak Wira bisa. Iya, silahkan. Saling lempar mic nih sepertinya. Kak Gongde dikit, Kak Gongde. Silahkan. Kalau dari Kak Gongde sendiri, ya pasti kalau dibilang mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, ya sudah pasti seperti itu. Kan mungkin ada hal-hal lain menurut Kak Gongde sendiri mengapa perlu mendapatkan perhatian dari peserta didik dalam proses pembelajaran seperti itu. Silakan Kak Gongde. Halo Kak Dek, ya. Izin menyampaikan, kalau menurut saya sendiri, mengapa guru PJOK itu perlu memastikan atau mendapatkan perhatian dari peserta didik, agar gini, jadi ada timbal balik kan nih, kalau misalkan peserta didik dengan guru tidak ada perhatian, kan proses pembelajaran tidak lancar atau tidak tersampaikan. Sebenarnya sama sih kalau dibaca ya. Ini agar materi diberikan disampaikan dengan baik, tujuan pembelajaran bisa tercapai gitu. Jadi kalau untuk yang lainnya nggak ada sih, itu aja sih menurut pendidikan. Ya, terima kasih Kak Gongde atas jawabannya. Istilahnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Karena memang tujuan pembelajaran kita agar tercapai ketika kita memberikan pembelajaran di kelas. Selain itu juga kita memberikan istilahnya pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Jadi bukan hanya semata-mata tujuan pembelajarannya tercapai, tapi kita juga istilahnya ada anak-anak yang belum mampu istilahnya melakukan sampai di tujuan pembelajaran itu kita lupakan, jangan sampai seperti itu. Jadi kita tetap melihat memfasilitasi, membersamai anak-anak dalam mereka berproses. Nah, seperti itu berproses ketika mengikuti pembelajaran PJOK, karena pembelajaran PJOK ini kan kita istilahnya memberikan pengalaman gerak kepada anak-anak itu sepanjang hayat. Jadi bukan hanya ketika mereka di pembelajaran PJOK saja, tapi dengan kita memberikan mereka, memfasilitasi mereka, jadi mereka itu juga istilahnya kelak ke depannya ketika tidak pembelajaran olahraga pun mereka merasa bahwa itu sebuah kebutuhan lagi bagi mereka, bukan hanya karena sekedar mengikuti pembelajaran. Jadi kita memberikan pengalaman untuk sepanjang hayat anak-anak tersebut, seperti itu kurang lebih. Oke, untuk nomor 2, menurut Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik? Nah, ini dari kelompok 1, merancang pembelajaran yang menarik, kemudian jadi mungkin dengan penyajian konten yang kakak siapkan kepada peserta didik, entah itu melalui audio visual maupun visual. Jadi ketika itu menarik, sudah pasti anak-anak akan memberikan perhatian penuh dan pembelajaran berjalan secara efektif. Kemudian mungkin kita juga memberikan arahan, motivasi, pembelajaran yang inovatif dan menarik, tentu saja anak-anak dapat bersemangat kembali. Misalnya seperti diselingilah seperti kayak tadi kakak, mungkin ada ice breaking, kemudian memberikan aktivitas gerak yang seperti tadi jawabannya Kak
Suartana kalau nggak salah ketika anak-anak mulai jenuh kita memberikan mereka bermain seperti itu ya, walaupun dengan peraturan yang kita modifikasi, tidak peraturan baku seperti pertandingan seperti itu, karena kan untuk anak-anak bermain saja, dengan bermain mereka otomatis bergerak dan akan kembali lagi perhatiannya kepada kita seperti itu. Ya, terima kasih dari untuk kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan apa yang telah dikerjakan oleh kelompoknya. Kita lanjut ke kelompok 2. Ya, silahkan dilanjutkan ke kelompok 2 yang akan presentasi. Bisa share screen ya. Adi. Ya, oke, baik Kak Net. Tunggu sebentar. Ya, oke, baik Kak Net. Tunggu sebentar. Ya, oke, baik Kak Net. Udah kelihatan ya? Oke, mohon maaf, ada kendala sedikit. Silakan Kak Adi. Di sini saya akan membacakan presentasi dari kelompok 2. Namun sebelumnya, saya akan membacakan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Kak Gongde, yang kedua ada Kak Wira, terus Kak Nyoman Suartana, Kak Eka, dan Kak Adi saya sendiri. Di sini untuk pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, mengapa guru perlu memperhatikan penahapan dari konten atau keterampilan gerak yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran PJOK? Jadi di sini jawaban kita dari hasil diskusi yaitu memahami pentingnya penahapan dalam pengajaran sangat penting karena membantu siswa memahami dan menguasai secara bertahap. Dengan cara ini, siswa dapat membangun fondasi yang kuat sebelum melanjutkan ke keterampilan yang lebih kompleks. Guru perlu memperhatikan penahapan konten dalam PJOK untuk memastikan pemahaman yang baik, menyesuaikan dengan kemampuan siswa, dan meningkatkan motivasi serta kepercayaan dari siswa. Terus pertanyaan tugas gerak yang efektif untuk diterapkan di kelas. Jawabannya pengelolaan tugas gerak yang efektif dengan perencanaan pembelajaran, identifikasi tujuan, perancangan aktivitas, persiapan materi, penjelasan aturan, pelaksanaan, umpan balik, dan evaluasi atau refleksi. Itu hasil jawaban diskusi dari kelompok 2 kami. Terima kasih Kak Adi. Mungkin bisa di scroll lagi biar kelihatan ya jawabannya supaya teman-teman yang lain bisa membaca sambil menanggapi. Dari kelompok
3 silahkan tanggapannya untuk yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Nah, kelompok 3 yang presentasi nanti siapa nggih? Saya yang presentasi, Kak. Kak Surya yang presentasi ya. Berarti selain Kak Surya, silahkan menanggapi dari kelompok breakout room 2. Silahkan Kak Surya. Siapa anggota? Ya, saya bisa lihat di sini juga ya. Sebentar. Kelompok 3 ada Kak Surya, Kak Gus Budi, Kak Loya, Kak Gus Dita, Kak Dana. Mungkin Kak Gus Budi, tanggapannya Kak Gus Budi untuk breakout room 2 Kak Gus Budi. Silahkan Kak Gus Budi. Masih ini nggak muncul ininya. Oh. Saya sedikit saja untuk di masalah pengelolaan. Kan di sini tugas gerak efektif, perencanaan pembelajaran, dari tujuan, pelajaritas. Saya ingin sedikit saja ya Kak Ani, untuk pengelolaan alur itu mungkin lebih ke masih tanya dari saya. Bentuk pertanyaan mungkin. Bingungnya saya itu ketika yang disebut efektif itu seperti apa? Kan setiap kelas tuh berbeda-beda tuh karakternya. Berbeda-beda. Terus apakah bisa disamaratakan levelnya? Itu aja sih. Saya masih bingung sih masalah yang ini. Makanya saya coba menanyakan saja. Oke, berarti dari Kak Gus Budi istilahnya masih ke pertanyaan lebih bingung aja sih saya. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana dikatakan pembelajaran itu efektif seperti itu, Ke? Ya. Apakah bisa disamakan levelnya ya? Mungkin bisa dibantu saya. Oke. Itu aja sih. Baik. Terima kasih Kak Gus Budi. Nah, sebenarnya kalau kita mengatakan bagaimana pembelajaran efektif itu sebenarnya bagaimana? Nah, sebenarnya konsep sentral dari pengajaran yang efektif itu ada pada tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan itu. Kalau secara umum ini kan pengajaran yang efektif adalah praktek di mana kakak-kakak dalam memfasilitasi pengalaman belajar yang istilahnya bermakna bagi peserta didik yang kakak-kakak ajar dan mencapai hasil yang diinginkan begitu. Dari kata-kata itu saja sebenarnya kita sudah bisa menangkap bahwa apakah bisa disamaratakan? Saya rasa tidak. Kan seperti itu. Karena setiap peserta didik yang kakak-kakak ampuh itu ada berbagai karakter, berbeda-beda. Jangankan yang satuan pendidikannya beda. Kadang satu kelas pun ada berbagai macam karakter yang kita temui. Nah, memang tidak bisa dipungkiri tugas guru itu berat. Kita membuat seperti tadi jawaban di kelompok 1, membuat media ajar. Kalau kita membuat media ajar satu jenis, kadang ada anak yang mampu dia harus audio visual, tidak cukup dengan visual saja. Nah, kan seperti itu. Nah, di sini ya kita sebenarnya lumayan ya bisa dikatakan PR buat guru. Kadang-kadang tidak dipungkiri kita hanya membuat satu media ajar. Kadang kita hanya membuat video untuk anak, kemudian kita share. Padahal sebenarnya ada anak yang cukup hanya dengan mendengar penjelasan kita, dia tidak perlu video tuh, dia sudah mampu. Artinya tingkat kemampuannya itu ada di atas anak-anak yang lain. Tapi kita tetap juga harus memfasilitasi anak-anak yang tidak cukup hanya dengan mendengar penjelasan kita, seperti itu. Jadi efektif tidaknya itu dapat dilihat dari terpenuhnya tujuan pembelajaran itu lebih dari 75% lah kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang
Makanya kita membuat di dalam modul pembelajaran itu kita ada membuat yang namanya remedial seperti itu. Nah, ketika ada anak-anak yang kurang, kita memberikan remedial istilahnya kepada anak tersebut dengan yang istilahnya tugasnya di bawah, artinya lebih rendah daripada tugas yang pertama. Misalkan kayak di psikomotor itu tugas gerak. Ketika ada anak-anak yang lain mampu mendribble bola sambil berlari. Satu anak ini jangankan sambil berlari, dia diam aja kadang-kadang bolanya lepas kemana-mana seperti itu kan gitu. Di remedial kita tugaskan dia setidaknya dia mampu mendribble dengan baik walaupun dengan posisi dia diam, seperti itu kira-kira Kak Gus Budi. Jadi ya memang bisa dikatakan kita sebagai guru ini lumayan susah dengan berbagai macam karakter, apalagi kalau mengisi kelas yang padat ya, rata-rata di atas 30 satu kelas, berbagai macam karakter yang harus kita fasilitasi seperti itu. Oke, itu saja kira-kira Kak Gus Budi. Nah ya Kak nih, saya coba ini sudah saya tangkap. Okay. Jadi setiap kelas itu bisa membuat pengelolaannya masing-masing berdasarkan kebutuhan peserta didik kan gitu kan ya? Iya, betul sekali Kak Gus Budi. Terima kasih Kak Nik. Ya, baik. Terima kasih Kak Gus Budi. Kita langsung ke breakout room 3 ya. Ke breakout room 3 silahkan presentasi. Jadi breakout room 2 Kak Adi bisa di stop share screen-nya mungkin. Baik, izin share screen Kak. Iya, silahkan. Ya, sebelum presentasi, perkenalkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Surya Atmaja, kemudian ada Kak Agus Budi, ada Kak Loyo, dan ada Kak Gus Dita, dan juga Kak Dana. Di sini yang pertama itu apa yang dimaksud dengan isyarat Q pembelajaran menurut hasil itu diskusi dari kelompok kami, yaitu menurut kami petunjuk atau isyarat atau Q pembelajaran itu adalah petunjuk atau sinyal yang biasanya digunakan untuk memusatkan kembali perhatian dan memahami informasi yang diberikan di dalam pembelajaran. Ini bisa berupa isyarat verbal, isyarat nonverbal, isyarat visual, isyarat lingkungan, dan isyarat waktu. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu beberapa penting isyarat Q pembelajaran ini berperan dalam efektivitas pembelajaran PJOK. Berikan alasannya. Menurut kelompok kami ini sangat penting karena bisa membantu mempercepat pemahaman siswa dan meningkatkan fokus, dan juga dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik menyerap pembelajaran yang lebih mudah, serta memberikan perhatian merupakan faktor penting juga dalam pembelajaran agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apa yang perlu diperhatikan agar pembelajaran secara efektif? Yang pertama yaitu kita sebagai guru harus memahami terlebih dahulu berbagai isyarat pembelajaran yang akan disampaikan, baik itu berupa verbal maupun non-verbal. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas saat memberikan pembelajaran, memberikan contoh-contoh praktis, kemudian memperhatikan respon dari siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Yang terakhir juga kami. Oke. Sudah ya Kak Surya ya? Di suara saya terputus suaranya.
Sudah Kak, sudah. Oke, baik Kak Surya, terima kasih. Mungkin bisa di scroll lagi ya, supaya Yang berapa? Oh ya, Ini 1, 2, 3. oh ya, 3 1, soal 2 pertanyaannya. ini. Ya, entar aja ya berarti. Ya, Karena 1, 2 lumayan ini. panjang deh. Apa yang dimaksud dengan isyarat atau clue? Dari hasil ya, merupakan petunjuk atau sinyal yang biasa digunakan untuk memusatkan kembali perhatian. Oke, dari breakout room 1 silahkan menanggapi dulu. Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh breakout room 3. Selain Kak Agus ya, Kak Agus kan tadi yang presentasi di breakout room 1-nya. Silahkan. Siap Kak Ani. Ya, silakan. Ya, saya dari perwakilan breakout room 1. Di sini mungkin nggak menanggapi ya, cuman di sini yang dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan isyarat? Sepemahaman saya di sini ya mungkin sama seperti yang dijawab oleh kelompok break 3 ya. Breakout 3. Dari isyarat itu mungkin kode-kode yang kita gunakan untuk mengembalikan fokus perhatian siswa, mungkin seperti itu. Kemudian di sini juga seberapa penting bagi saya, sangat penting untuk Anik di saat kita nafasnya habis untuk ngomong, itu kan pasti kita akan menggunakan isyarat gitu. Pasti kita memanfaatkan isyarat tangan dan lain-lain mungkin yang sejenisnya yang dapat mengembalikan fokus siswa. Sama yang nomor 3, ini saya sangat setuju. Di sini ada step-stepnya sudah sangat jelas dijelaskan oleh kelompok dari break room 3. Mungkin itu aja saja yang dapat saya tanggapi Kak Ani. Terima kasih Kak Ani. Oke, baik. Terima kasih Kak Mega. Jadi begini ya, untuk breakout room 3 tadi sudah bagus sekali penyampaiannya. Kemudian mengenai clue atau isyarat di sini di modul juga sebenarnya sudah yang sudah saya share di sana juga sudah ada mengenai beberapa karakter. Nah, karakteristik isyarat yang baik, yang tepat istilahnya bisa kita gunakan. Tadi di kelompok 3 juga sudah disampaikan di nomor 3 ya, Kak Surya ya. Di nomor 3 coba. Bentar. Ya. Ini Kak. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan sudah tepat yang dibuat oleh kelompok 3. Mungkin saya hanya menambahkan istilahnya beberapa hal-hal isyarat yang baik. Yang pertama itu kan kita harus memiliki keakuratan. Nah, jadi bagaimana isyarat itu ketika kita lakukan, nah istilahnya gitu, dia mengena kepada peserta didik seperti itu. Jadi anak-anak itu juga sudah paham apa yang kita maksud jika kita memberikan isyarat tersebut. Kemudian juga singkat namun penting. Nah itu di modul ada kakak kalau nggak salah halaman berapa itu saya juga lupa halamannya. Coba saya sempat baca, singkat dan penting. Artinya yang namanya isyarat kita tidak perlu panjang kan begitu, seperti peluit aja. Prit. Nah, ketika kita dia harus melakukan tugas gerak, silakan mulai. Kadang-kadang anak-anak masih kipak, padahal kita sudah mulai, tapi kita tiup peluit, mereka bergerak seperti itu. Ya, jadi tidak perlu panjang, yang jelas istilahnya singkat namun penting seperti itu. Jadi pentingnya adalah anak-anak paham dengan isyarat itu. Kemudian yang ketiga yang tidak jangan sampai lupa adalah sesuai dengan peserta didik seperti itu. Nah, ketika kita misalkan memberikan suatu isyarat, istilahnya pasti isyarat itu berbeda antara yang bisa kita berikan kepada anak-anak SD mungkin yang kakak ajar dengan anak SMP. Jadi kita juga
bisa sudah di awal menentukan kalau memberikan isyarat seperti ini, ya kadang-kadang anak-anak mengerti atau tidak, kan seperti itu. Anggaplah berbaris. Kalau di berbaris dari awal kita sudah menyampaikan ke anak-anak SMP tanda 5 bersab, 3 bersab, mungkin mereka akan mengerti. Tapi kalau di SD apalagi kelas bawah, kadang mereka lupa yang gimana tuh bersab, yang gimana itu baris berlima, mereka nggak paham, mereka masih baris sembarangan. Kembali kita harus menata seperti itu. Jadi isyarat itu juga kita sesuaikan dengan istilahnya kemampuan anak-anak gitu. Jadi sesuai dengan karakter peserta didik seperti itu. Dan yang berikutnya adalah sesuai dengan jenis kontennya. Jadi konten yang kita sajikan, penyajian konten kita, bagaimana kita menyajikan pembelajaran itu kepada peserta didik. Misalkan anggap ketika kita akan mengajar servis gitu dalam bulu tangkis. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan isyarat yang responnya menciptakan gambaran visual. Bagaimana melakukan servis itu, misalkan kita ngasih tahu dia megangnya harus begini, posisinya seperti ini, seperti itu juga termasuk ke dalam isyarat dia namanya kakak-kakak. Oke, jadi beberapa hal di modul itu sebenarnya sudah lengkap sekali dan jawaban dari kakak-kakak breakout room 3 juga sudah bagus, sudah mengena dari apa itu yang dimaksud dengan isyarat, yaitu merupakan petunjuk atau sinyal yang biasa digunakan untuk memusatkan kembali perhatian. Kemudian seberapa penting, ya sangat penting kita di olahraga tuh isyarat itu amat sangat penting karena hampir semua guru olahraga itu kan guru penggerak, gerak-gerak di lapangan gitu. Karena kalau kita napasnya sudah habis, ya kita dengan isyarat saja cukup, mereka akan paham. Jadi itu juga memudahkan kita di dalam memberikan pengajaran seperti itu. Ya, terima kasih kakak-kakak semua di breakout room 1, 2, dan 3 atas presentasinya, keren sekali. Oke, mungkin bisa di stop share screen-nya. Oke, saya lanjutkan kembali ya, sedikit lagi. PPT-nya. Nah, sudah sampai di sini. Ya, saya harapkan, ini kan ada pertanyaan, apakah informasi ini dapat meningkatkan efektivitas mengajar Bapak, kakak-kakak semua di kemudian hari. Saya harapkan dapat seperti itu, karena dengan kita memahami apa itu pemberian syarat, pembelajaran yang efektif, memberikan istilahnya ide-ide kembali kepada kakak-kakak semua dalam melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan kakak-kakak semua. Ya, pada akhir sesi kita hari ini diharapkan kakak dapat mengidentifikasikan penyajian tugas gerak yang efektif, kemudian memahami bagaimana pengembangan konten PJOK. Yang ketiga, membahas praktek baik dalam pengembangan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Oke, terima kasih. Kak Putra nih, kok tetap konsen kalau udah terima kasih nih, walaupun sedang rapat ya. Oke, kakak-kakak semua, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran kepada kakak-kakak semua. Jika mungkin ada diskusi yang lainnya, kita bisa di WA group ditanyakan kembali, karena di modul juga sebenarnya sudah ada seperti itu. Oke. Untuk sesi kali ini ada pertanyaan dulu kakak-kakak semua. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, boleh jempolnya dulu. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa raise hand.
Oke, tidak ada. Oke, Kak Dana Raisan ya? Ya Kak, mungkin untuk suratnya udah di-share apa belum Kak? Oh ya, sekarang saya share ke ini suratnya itu baru dari BGP nih. Kabar terakhir dari BGP nanti BGP-nya juga akan menyampaikan ke dinas. Tapi sebagai gambaran juga ini bisa diberikan kepada satuan tempat kakak-kakak mengajar. Sebentar supaya enggak lupa ini ya, saya langsung share dulu pada kakak-kakak. Di sana juga nanti bisa kakak-kakak lihat agenda kita. Itu nanti ada yang namanya SEM. Jadi kakak-kakak membuat sebuah pertandingan. Saya juga akan share juga contoh-contoh dari kelas gelombang 1 membuat pertandingan. Kakak dari panitia dan sebagainya itu ada di sana. Pertandingan apa silahkan, boleh bebas di sana nanti. Ya, jadi kakak-kakak nanti ada mungkin bantuannya membawa alat. Istilahnya seperti kita membuat seperti pertandingan resmi seperti itu kakak-kakak. Kita buat pamflet selebaran seperti itu untuk di-post sebagai salah satu bentuk tugasnya nanti. Ya, suratnya sudah yang share di sana. Ada pertanyaan kakak-kakak? Mungkin bisa dibaca nanti. Kita dapatnya di SMP 10, nanti ada 2 kelas di sana. Dengan kakak Fasil siapa ya di SMP 10 itu saya juga lupa tadi, baru membaca secara sepintas saja. Oke, ada pertanyaan kakak-kakak semua? Tidak ada? Pas. Oke, pas. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, besok kita meet terakhir kakak-kakak 2JP. Kemungkinan besok saya mohon permaklumannya agak awal saya mulai, karena juga saya ada kegiatan untuk persiapan tatap muka, persiapan alat dan sebagainya. Ya, mungkin kira-kira antara jam 9 paling lambat setengah 10 sudah kita harus mulai. Karena siang saya harus persiapan tatap muka kakak-kakak semua. Oke, seperti itu. Jadi, mohon permaklumannya untuk besok saja. Oke, itu dulu kakak. Tadi kita buka dengan doa, kali ini kita tutup dengan doa. Siapa tadi doa ya? Oh, saya. Oke, silakan. Oke, baik. Untuk mengakhiri kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Rizky. Silakan difoto dulu Kak Pande. Ya. Gaya 9 aspek Recordnya, dulu Kak. yang mana aja boleh. Ya. Recordnya Kak. Oke. Ya. Tadi sempat ke stop tuh kalau nggak salah. Wah, salah saja lagi.